Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim media SMK Negeri 1 Selong. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum di bulan Ramadan ini dengan tema fenomena aneh di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Asraluddin SD. Jadi beliau ini adalah pembina OSIS di SMK Negeri 1 Selong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk bulan hari ke berapa ini? Ya, sekarang udah masuk ke Hari ke-13. ke-13 ya. Hmm, Jadi pada hari ini Selasa 4 April 2023 kita masuk di hari ke-13. ke-13 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Ustadz, jadi kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah kita yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan ini ternyata banyak fenomena ya yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini mungkin kami akan serahkan ke Ustadz penyampaian fenomena-fenomena apa sih yang terjadi di bulan Ramadan ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena adalah satu kejadian yang terjadi di masyarakat yang membuat kita merasa aneh. Ya. Kemudian setelah itu kita harus tahu apa penyebabnya dari fenomena itu terjadi. Di bulan Ramadan ini saya memperhatikan ada satu fenomena yang terjadi berulang-ulang. Ketika bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan, maka para pencinta kebaikan itu sangat bahagia. Saking bahagianya, mereka sampai-sampai menuliskan bait-bait syair tentang kerinduan mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan kebahagiaan itu memuncak terbukti dengan hadirnya kaum muslimin di masjid-masjid, sampai-sampai masjid itu penuh, menunjukkan satu kegembiraan yang sangat besar, sangat tinggi. Namun ada yang aneh di situ. Ramadan hari demi hari berganti. Seharusnya semangat kaum muslimin untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala harusnya meningkat. Ya. Namun fakta yang terjadi adalah justru terbalik. Ya. Sap-sap itu semakin maju, ya. Kemudian semangat-semangat orang untuk mengejar kebaikan, keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala semakin menurun. Justru yang banyak terjadi adalah mereka memenuhi pasar-pasar, memenuhi mal-mal di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberkahi manusia, memberkahi bumi ini dengan menurunkan Lailatul Qadar, namun pada saat itu manusia justru berada di mal-mal, berada di pasar-pasar. Inilah yang saya maksud dengan fenomena aneh di bulan Ramadan. Ini sungguh mengherankan gitu. Dan ini terjadi berulang-ulang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita coba untuk mengupas apa sebenarnya penyebab ini. Kenapa ini terjadi? Setidaknya ada 3 alasan. Ya. Yang pertama adalah lemahnya pondasi amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena dasar, karena pondasi iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam, yakni tarawih, karena pondasi iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Di kedua hadis tersebut, para pemirsa, disebutkan bahwa iman itu adalah pondasi dari ibadah itu. Iman itu adalah pondasi dari puasa itu. Iman itu adalah pondasi dari tarawih itu. Iman itu adalah pondasi dari semua kebaikan dan semua amal soleh. Al-Imam Ibnul Qayyim menguatkan perkataan ini dengan mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, hendaknya ia memperhatikan pondasinya. Karena sesungguhnya ketinggian bangunan ditentukan oleh kekokohan pondasi. Artinya, semakin kokoh pondasi sebuah bangunan, maka semakin tinggi bangunan bisa dibuat. Namun, semakin rapuh sebuah pondasi, maka kita tidak bisa membuat bangunan yang tinggi. Saudaraku, para pemirsa, ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah berat. Kemudian sedekah itu adalah berat. Kemudian sholat malam adalah berat. Kemudian membaca Al-Quran adalah berat. Bagaimana mungkin amal-amal yang berat ini dapat ditopang oleh pondasi iman yang rapuh? Ini yang kami maksud. Bahwa mungkin boleh jadi mengapa kita justru sab-sab kita maju seiring dengan mendekati keberkahan-keberkahan bulan Ramadan. Ini boleh jadi sebabnya karena pondasi iman yang rapuh. Sebab yang kedua adalah boleh jadi kita tidak merasakan kelezatan di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Saudaraku pemirsa, bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu dia memiliki kelezatan-kelezatan. Sebagai contoh perkataan Utsman bin Affan, beliau mengatakan, seandainya kalian memiliki hati yang bersih, maka membaca Al-Quran ini tidak pernah mengenyangkan, tidak pernah memuaskan bagi kalian. Artinya kalian ingin terus membacanya berulang. Kemudian Umar Ibnul Khattab mengatakan, seandainya bukan karena sholat ini, seandainya bukan karena kelezatan sholat ini, maka niscaya aku telah lama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkanku. Dan terlalu banyak perkataan ulama-ulama yang lain yang menunjukkan bagaimana kelezatan ibadah itu. Saudaraku pemirsa, orang yang tidak merasakan kelezatan di dalam beramal, maka bagaimana mungkin dia bisa istiqomah melaksanakan amal tersebut? Seorang kekasih dengan pencintanya, dia mampu bertahan duduk berlama-lama menghabiskan waktu, itu disebabkan karena mereka merasakan kelezatan tersebut. Berjam-jam, ya, dia melupakan pegel di tubuhnya, melupakan gigitan
nyamuk, gigitan semut, karena terkalahkan oleh lezat yang dirasakan. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kelezatan beribadah itu hanya datang jika ada cinta di dalamnya. Tidak mungkin kelezatan beribadah itu tanpa cinta. Dan cinta ini hanya bisa datang, hanya bisa hadir di dalam hati seorang hamba jika ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengenalan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, barang siapa yang mengenal Allah, maka pasti ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pasti, dipastikan. Pertanyaan akan muncul mungkin, mengapa seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai Allah? Jawabannya adalah karena manusia pada hakikatnya dia mencintai kesempurnaan. Ada seorang yang sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya anak, namun ia diceritakan seorang wanita yang lembut, seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang keibuan, seorang wanita yang kaya, seorang wanita yang pemaaf, maka tiba-tiba tumbuh perasaan di dalam hatinya mencintai perempuan itu, padahal dia belum pernah ketemu dengan perempuan tersebut, padahal dia sudah punya istri dan punya anak. Atau kita balik, seorang perempuan diceritakan ada laki-laki yang gagah, tegap tubuhnya, kemudian melindungi, kemudian dermawan, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain, maka di dalam hati perempuan yang kita ceritakan tersebut tumbuh rasa kagum, tumbuh rasa cinta di dalam hatinya, padahal dia sudah punya suami, padahal beliau belum pernah melihat laki-laki tersebut. Ketahuilah, kalau saja kita bisa jatuh cinta kepada seorang yang kita hanya diceritakan tentang kebaikan-kebaikannya, maka mengapa kita tidak bisa jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kebaikan-kebaikan perempuan yang kita diceritakan tersebut, kebaikan-kebaikan daripada laki-laki yang kita diceritakan tersebut hanya debu dibandingkan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu titik debu yang tidak nampak dibandingkan dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita bisa jatuh cinta kepadanya, padahal kita belum pernah melihatnya, padahal kita sudah punya istri, sudah punya anak, padahal kesempurnaan perempuan tersebut hanya debu dibandingkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ketika kita diceritakan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita akan jatuh cinta kepada Allah. Cinta inilah yang akan membawa kelezatan ibadah tersebut. Kelezatan inilah yang akan membawa seorang bisa kemudian istiqomah di dalam ibadah-ibadahnya. Maka saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada penduduk surga, maukah engkau sesuatu yang aku berikan kepada kalian sebagai tambahan kenikmatan surga ini? Maka kemudian para penduduk surga mengatakan, ya Allah, tambahan kenikmatan apa lagi yang engkau berikan kepada kami? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Para penghuni surga seolah-olah ini sudah cukup bagi kami. Kami tidak perlu tambahan yang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala
menutup hijab yang menutupi wajahnya yang maha indah, kemudian para penghuni surga dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik para pemirsa kaum muslimin, tiba-tiba semua penghuni surga melupakan kelezatan surga itu. Semuanya kelezatan surga terkalahkan oleh lezatnya memandang, oleh nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pernah mengunjungi surga tersebut tidak mampu menceritakan bagaimana lezatnya, bagaimana indahnya, bagaimana enaknya hidup di dalam surga. Namun semuanya itu tidak berarti sama sekali di hadapan lezatnya, nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bisa jatuh cinta? Bagaimana kita tidak jatuh cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau hanya memandang wajahnya saja, kemudian merasa kita melupakan semua kenikmatan surga, yang dimana kenikmatan surga itu tidak ada bandingnya, tidak ada taranya. Saudaraku pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena orang tidak mengetahui keutamaan dari puasa tersebut. Seorang yang tidak mengetahui keutamaan sesuatu, maka ia akan mudah melalaikannya. Suatu hari saya pernah diceritakan tentang keadaan seorang ibu yang sudah tua, ringkik, sedang sakit-sakitan, kemudian berdiri bersama orang yang banyak di kantor bupati di tengah panas siang, di jam 11 itu, jam 11 siang. Padahal dia sudah tua, sedang sakit, berdiri bersama banyak orang, menunggu bantuan langsung tunai BLT. Pertanyaan yang muncul di dalam hati saya waktu itu, kenapa ia bisa berdiri bersama mereka? Padahal dia sedang sakit, padahal udara sangat panas, panas dari matahari, panas dari tubuh-tubuh temannya yang lain. Jawabannya adalah karena ia meyakini bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan imbalan, bahwa sebentar lagi ia akan diberikan ganjaran berupa uang. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini sebenarnya hakikatnya singkat kalau kita bandingkan dengan panjangnya perjalanan akhirat. Kita bandingkan dengan alam barzah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Telah 1400 tahun yang lalu Rasulullah dan para sahabatnya menunggu di alam barzah. Maka kalau kita bandingkan dengan umur kita 70, dibandingkan dengan 1400 tahun, maka 0, deh. Apatah lagi kemudian kita bandingkan dengan lamanya seorang hamba berkumpul di padang mahsyar, yakni selama 50.000 tahun seorang hamba menunggu untuk dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudaraku pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu hari menunggu di padang mahsyar itu kadarnya sama seperti 1000 tahun waktu kita di dunia ini. Maka kalau kita bandingkan, maka tidak ada artinya sama sekali. Itulah sebabnya mengapa kita katakan bahwa sebentar lagi sebenarnya kita akan menerima imbalan. Kalau kita meyakini bahwa sebentar lagi kita akan diberikan ganjaran, sebentar lagi kita akan diberikan upah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita akan menahan diri. Mestinya kita akan bersungguh-sungguh menahan dahaga, menahan panas, ya, menahan pegelnya sholat malam, menahan semua hal yang tidak mengenakkan di dalam beribadah. Karena sebentar lagi kita akan diberikan upah,
kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini setidaknya 3 perkara yang membuat mengapa begitu aneh di bulan Ramadan, orang begitu semangat di awal, tapi menjelang akhir, justru kemudian orang berpaling dari masjid menuju pasar-pasar, menuju mal-mal. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Kami serahkan kepada Pak Jen, silahkan. Terima kasih Ustadz. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Asral tadi, bahwa fenomena yang terjadi pada bulan Ramadan ini bukan justru sab bertambah, tambah banyak, justru sab berkurang dan semangat dari kaum muslimin itu juga berkurang. Ya ini karena penyebab dari fenomena ini adalah karena yang pertama adalah rapuhnya iman, kemudian karena belum mengetahui kelezatan dari beribadah berpuasa, dan yang terakhir adalah dari kaum muslimin tidak mengetahui keutamaan bulan puasa tersebut. Jadi demikianlah kultum atau hikmah Ramadan ya yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Asraluddin. Ya, semoga apa yang disampaikan ini menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih kami ucapkan Ustadz Asral, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa kembali untuk menyampaikan edisi Ramadan yang berikutnya. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.